Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar peserta didik baru kelas 7 SMPN 24 Kota Bekasi? Ibu berdoa semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah video yang kedua berjumpa dengan Ibu. Semoga kalian masih ingat dengan Ibu, yaitu Ibu Lisa. Anak-anak, pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan materi dalam masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tentang cara belajar yang efektif. Tapi sebelum itu, Ibu sangat mengharapkan kalian semua mau menyimak video ini dengan sungguh-sungguh dan dengan membawa buku dan alat tulis untuk membuat rangkuman dari isi video yang akan Ibu sampaikan kali ini. Sebelum mengetahui bagaimana cara belajar yang efektif itu, maka ada hal yang harus kalian ketahui, yaitu apa sih belajar? Sebenarnya, belajar itu sudah dilakukan oleh semua makhluk hidup di dunia ini, mulai sejak dari mereka dilahirkan ke dunia ini. Apalagi manusia. Manusia adalah makhluk Tuhan yang mengalami proses belajar paling banyak dan paling panjang. Apa itu belajar? Secara singkat, belajar itu adalah suatu proses dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti, dari yang tidak paham menjadi paham, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Itulah yang dimaksud dengan belajar. Tapi sayangnya, untuk belajar di sekolah, banyak sekali anak-anak yang merasa hal itu adalah suatu yang terpaksa. Padahal dari bayi baru lahir, mereka sudah memulai proses belajar itu. Belajar makan, belajar minum, merangkak, berjalan, belajar dengan lingkungan sekitarnya, sampai akhirnya belajar di sekolah. Agar belajar di sekolah menjadi efektif, maka ada hal-hal yang harus kalian pelajari. Apalagi dalam masa-masa pandemi corona seperti ini. Belajar di sekolah harus pindah menjadi belajar di rumah. Dan Ibu mengharapkan sekali agar kalian semua tetap belajar di rumah, walaupun dengan jarak jauh, dengan rasa senang hati, menerima keadaan ini dengan ikhlas, tetap semangat dan berdoa agar wabah pandemi corona ini cepat berakhir, sehingga kita bisa bertemu bertatap muka di sekolah. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan untuk materi belajar efektif yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Belajar yang efektif itu harus dimulai dengan rasa kebutuhan belajar dari diri kalian sendiri. Kalau kalian sudah menjadikan belajar itu sebagai suatu kebutuhan, seperti kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan berpakaian, maka Ibu yakin kalian akan belajar sungguh-sungguh. Walaupun belajar itu untuk sementara harus dilaksanakan dari rumah. Kemudian, belajarlah dimanapun kalian suka. Di lingkungan rumah, kalian bisa memilih tempat di mana kalian yang suka tempat itu dan membuat kalian nyaman untuk belajar. Jika merasa nyaman belajar di dalam kamar, belajarlah di dalam kamar. Tapi jika nyaman belajar di teras, belajarlah di teras rumah. Mungkin dengan belajar di teras rumah, kalian tidak merasa sumpek, terus abis itu pandangannya juga terbuka, mungkin pikirannya lebih terbuka,
Atau ada yang suka duduk di bawah pohon agar mendapatkan konsentrasi yang lebih baik? Silahkan. Belajarlah di mana saja kalian suka. Yang penting kalian tetap belajar, bukan bermain. Kemudian ada hal yang lebih penting lagi. Belajarlah sedikit demi sedikit. Jangan belajar dengan cara memborong. Jangan belajar dengan sistem SKS, sistem kebut semalam. Karena belajar dengan satu waktu, tapi banyak pelajaran yang dipelajari akan membuat kalian merasa tertekan. Dan akan membuat kalian juga tidak bisa berkonsentrasi dengan baik. Dan akan membuat kalian tidak akan ada satupun yang kelas. Dan bukannya dapat nilai baik, tapi tidak ada satupun soal yang bisa kamu jawab dengan benar. Sehingga kamu bukan menjadi pintar, tapi menjadi lebih bodoh. Selanjutnya, bagilah waktu belajar dengan seefisien mungkin. Karena itu buatlah jadwal pelajaran. Salinlah jadwal pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah, tempelkanlah di dinding kamarmu atau di mana saja yang kamu bisa leluasa melihatnya, kemudian kamu bisa membagi waktu dengan baik. Contohnya, jika dalam satu hari kamu belajar 3 mata pelajaran, maka aturlah waktu sebaik mungkin agar kamu bisa mempelajari ketiga materi pelajaran itu dengan baik. Agar kamu juga punya waktu untuk mengerjakan ketiga latihan yang diberikan oleh gurumu ini. Jangan karena kamu tidak bisa membagi waktu, kemudian dalam satu hari kamu ada 3 pelajaran, tapi kamu hanya bisa mengerjakan satu tugas dari gurumu. Atau kamu hanya mempelajari 1 pelajaran saja, padahal 2 pelajaran lain lagi masih ada yang tertinggal. Cara belajar yang seperti ini tidak efektif anak-anak. Jadi mulailah dari sekarang belajar untuk bisa membagi waktu dengan baik, belajar untuk bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Karena itu, buatlah jadwal belajarmu dan belajarlah menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Lalu, apalagi yang akan membuat belajar kamu menjadi lebih efektif? Kamu boleh melakukan diskusi. Kalau di sekolah, tentu kamu bisa berdiskusi dengan temanmu atau dengan bapak ibu gurumu. Tapi selama belajar di rumah, kamu boleh mendiskusikan materi pelajaran yang kamu ragu, atau mungkin masih sedikit kurang paham dengan orang tuamu, ayah, ibu, atau kakakmu. Atau kamu juga boleh mendiskusikannya dengan temanmu yang bisa kamu percaya untuk membuat kamu menjadi lebih yakin terhadap pelajaran yang ingin kamu pahami lebih baik lagi melalui media handphone, misalnya melalui WA. Tapi ingatlah, jangan sampai diskusi kamu berubah menjadi diskusi yang lain selain dari pelajaran karena kalian sudah ngobrol kemana-mana. Kalau memang seperti itu, akan menjadi tidak efektif belajar dengan berdiskusi kepada teman melalui handphone. Jangan dilakukan. Cukup berdiskusi dengan orang yang di rumah saja, dengan orang tua ataupun dengan kakak. Ada lagi yang bisa membantu kamu untuk membuat belajarmu lebih efektif, yaitu carilah cara untuk meningkatkan kamu dalam berkonsentrasi. Ada orang yang bisa konsentrasi belajar dalam suasana yang tenang dan hening. Tapi ada juga sebagian orang yang lebih berkonsentrasi belajar kalau dia sambil mendengarkan musik. Pilihlah cara yang mana saja yang akan membuat konsentrasi kamu menjadi lebih baik. Semua itu tentu kalian yang lebih tahu, karena kalian yang merasakannya, kalian yang melaksanakannya. Jangan cari cara yang akan membuat konsentrasimu menjadi lebih buruk ya.
Ingat baik-baik, cari cara yang membuat kamu berkonsentrasi lebih baik. Ada juga loh orang yang bisa meningkatkan konsentrasinya dengan cara mengemil atau dengan makanan selingan. Tapi jangan sampai makanannya habis, pelajarannya tidak paham. Atau jangan sampai makanannya habis, tugasnya belum selesai. Itu bukan meningkatkan konsentrasi dalam belajar, tapi meningkatkan pola makan di dalam belajar. Jangan sampai karena kekenyangan kamu jadi mengantuk. Bukannya jadi belajar, tapi jadi tidur. Apakah itu belajar yang efektif? Tentu tidak. Ada lagi yang harus kalian pahami. Untuk belajar, jangan malu bertanya. Kenapa? Karena dengan bertanya terhadap hal-hal yang belum kita pahami atau hal-hal yang memang belum kita bisa menerimanya, sehingga kita masih ragu atau kita tidak bisa mengambil kesimpulan dari pelajaran tersebut, lebih baik kalian bertanya. Semakin kalian malu bertanya satu kali, kalian tidak paham. Pelajaran berikutnya, kalian malu lagi bertanya, sudah semakin tidak paham. Karena pelajaran itu selalu sambung, menyambung, dan berkesinambungan. Kalau kalian dari awal sudah tidak paham dan kemudian tidak paham tapi malu untuk bertanya, bagaimana kalian akan bisa memahami pelajaran yang selanjutnya? Jadi jangan malu bertanya. Tidak usah malu untuk ditertawakan teman. Oh, bodoh sekali. Tidak mau bertanya. Ih, nggak ngerti-ngerti juga ya, nanya melulu. Tidak apa-apa, katakan saja bahwa saya memang belum paham. Maaf, saya belum mengerti. Maaf Bapak, Ibu, saya kurang paham. Saya boleh bertanya tidak? Ibu yakin kalau kamu bertanya dengan cara yang baik, insya Allah kepada siapapun kamu bertanya juga akan dijawab dengan baik dan akan dijelaskan dengan baik. Yang penting kamu menggunakan kalimat dan bahasa yang santun dalam bertanya. Maka yakinlah kamu akan mendapatkan jawaban dari pertanyaanmu itu. Dan jangan lupa, jangan malu bertanya untuk menanyakan materi pelajaran, bukan menanyakan jawaban pertanyaan. Kalau kamu bertanya hanya untuk menanyakan jawaban pertanyaan, kamu bukan ingin menjadi pintar, tapi kamu sebenarnya ingin menjadi lebih bodoh dari yang sebelumnya. Karena belajar itu untuk memahami, bukan untuk mengetahui apa jawabannya. Selanjutnya, dengan hubungan tadi yang Ibu katakan, bahwa pahamilah pelajaran tersebut, jangan dihafalkan. Kalau kalian menghafalkan pelajaran, kalian hanya menyiapkan diri untuk menjawab pertanyaan yang ada di soal latihan atau ada di soal ujian. Bahkan saat gurumu mengganti kalimatnya sedikit saja atau menukar soalnya sedikit saja, kalian sudah tidak akan bisa menjawabnya. Karena kalian hanya menghafalkan, bukan memahami. Tapi kalau kalian memahami pelajaran tersebut, maka ilmu tersebut akan tersimpan lama di otakmu. Bahkan sampai nanti suatu saat ketika ilmu itu dibutuhkan dalam hidupmu, maka ingatan kamu akan kembali dan ilmu itu bisa kamu manfaatkan karena kamu memahaminya. Berbeda dengan kamu hanya menghafalkannya. Jadi lebih baik memahami daripada menghafalkan. Kemudian jangan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah, jangan mudah putus asa, tetap bersemangat dan cobalah terus walaupun pernah gagal. Karena kegagalan itulah yang mengajarkan kita untuk memperbaiki yang kesalahan kita sebelumnya, untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan untuk menjadi lebih berhasil dari sebelumnya.
Ada lagi yang harus kalian pahami anak-anak agar belajar itu menjadi lebih efektif, yaitu sukailah semua pelajaran. Jangan hanya menyukai 1 atau 2 pelajaran saja. Dengan kalian menyukai semua mata pelajaran, maka kalian akan belajar dengan rasa senang. Kalian juga tidak belajar dengan rasa terpaksa. Bukannya jadi belajar, tapi jadi tidur. Apakah itu belajar yang efektif? Tentu tidak. Ada lagi yang harus kalian pahami. Untuk belajar, jangan malu bertanya. Kenapa? Karena dengan bertanya terhadap hal-hal yang belum kita pahami atau hal-hal yang memang belum kita bisa menerimanya, sehingga kita masih ragu atau kita tidak bisa mengambil kesimpulan dari pelajaran tersebut, lebih baik kalian bertanya. Semakin kalian malu bertanya 1 kali, kalian tidak paham. Pelajaran berikutnya, kalian malu lagi bertanya, sudah semakin tidak paham. Karena pelajaran itu selalu sambung, menyambung, dan berkesinambungan. Kalau kalian dari awal sudah tidak paham dan kemudian tidak paham tapi malu untuk bertanya, bagaimana kalian akan bisa memahami pelajaran yang selanjutnya? Jadi jangan malu bertanya. Tidak usah malu untuk ditertawakan teman. Oh, bodoh sekali, tidak mau bertanya. Nggak ngerti-ngerti juga ya, nanya melulu. Tidak apa-apa, katakan saja bahwa saya memang belum paham. Maaf, saya belum mengerti. Maaf Bapak, Ibu, saya kurang paham. Saya boleh bertanya tidak? Ibu yakin kalau kamu bertanya dengan cara yang baik, insya Allah kepada siapapun kamu bertanya juga akan dijawab dengan baik dan akan dijelaskan dengan baik. Yang penting kamu menggunakan kalimat dan bahasa yang santun dalam bertanya. Maka yakinlah kamu akan mendapatkan jawaban dari pertanyaanmu itu. Dan jangan lupa, jangan malu bertanya untuk menanyakan materi pelajaran, bukan menanyakan jawaban pertanyaan. Kalau kamu bertanya hanya untuk menanyakan jawaban pertanyaan, kamu bukan ingin menjadi pintar, tapi kamu sebenarnya ingin menjadi lebih bodoh dari yang sebelumnya. Karena belajar itu untuk memahami, bukan untuk mengetahui apa jawabannya. Selanjutnya, dengan hubungan tadi yang Ibu katakan, bahwa pahamilah pelajaran tersebut, jangan dihafalkan. Kalau kalian menghafalkan pelajaran, kalian hanya menyiapkan diri untuk menjawab pertanyaan yang ada di soal latihan atau ada di soal ujian. Bahkan saat gurumu mengganti kalimatnya sedikit saja atau menukar soalnya sedikit saja, kalian sudah tidak akan bisa menjawabnya. Karena kalian hanya menghafalkan, bukan memahami. Tapi kalau kalian memahami pelajaran tersebut, maka ilmu tersebut akan tersimpan lama di otakmu. Bahkan sampai nanti suatu saat ketika ilmu itu dibutuhkan dalam hidupmu, maka ingatan kamu akan kembali dan ilmu itu bisa kamu manfaatkan karena kamu memahaminya. Berbeda dengan kamu hanya menghafalkannya. Jadi lebih baik memahami daripada menghafalkan. Kemudian jangan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah, jangan mudah putus asa, tetap bersemangat dan cobalah terus walaupun pernah gagal. Karena kegagalan itulah yang mengajarkan kita untuk memperbaiki yang kesalahan kita sebelumnya, untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan untuk menjadi lebih berhasil dari sebelumnya. Ada lagi yang harus kalian pahami anak-anak agar belajar itu menjadi lebih efektif, yaitu
sukailah semua pelajaran. Jangan hanya menyukai satu atau dua pelajaran saja. Dengan kalian menyukai semua mata pelajaran, maka kalian akan belajar dengan rasa senang. Kalian juga tidak belajar dengan rasa terpaksa. Kalian juga akan mengerjakan semua tugas dan latihan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dengan santai, dengan enjoy, dan tidak mengeluh. Berbeda halnya dengan kalian hanya menyukai satu, dua, atau beberapa pelajaran saja. Nanti kalian hanya akan mendapatkan nilai yang baik dari pelajaran tertentu itu saja. Sedangkan pelajaran yang lain nilainya sangat jauh berbeda atau di bawah dari pelajaran yang hanya kalian sukai. Sedangkan di rapormu semua pelajaran itu ada kolom nilainya. Di ijazah kalian juga ada semua nilainya. Jadi buatlah nilai itu baik semuanya, rata semuanya. Berarti kalian belajar dengan baik dan paham di semua pelajaran. Sekali lagi, sukailah semua mata pelajaran. Jangan memilih-milih mata pelajaran. Apalagi kalau pelajaran itu sudah susah. Apalagi kalau pelajaran itu membutuhkan tingkat pemikiran yang tinggi. Lalu kalian tidak mau memperhatikan pelajaran itu karena kalian tidak menyukainya. Bagaimana kalian akan menyukai pelajaran itu kalau kalian tidak memperhatikannya? Karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Maka kenalilah pelajaran itu dengan baik agar kalian menjadi suka. Ketahuilah manfaatnya dalam hidupmu, karena semua pelajaran itu mempunyai manfaat untuk kehidupanmu di masa yang akan datang. Jadi sukailah semua pelajaran itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian anak-anak, selama masa pandemi ini, kalian tentu merasakan cara belajar yang berbeda di rumah dan di sekolah. Tentu saja belajar dengan tatap muka di sekolah, bertemu langsung dengan Bapak Ibu guru, melihat langsung, berinteraksi langsung dengan Bapak Ibu guru saat materi pelajaran itu diberikan kepada kalian akan berbeda efektifnya dengan ketika kalian belajar seperti saat ini. Untuk membantu meningkatkan pemahaman kalian di dalam belajar di rumah, maka sebaik-baiknya lah manfaatkan semua fasilitas yang ada di rumahmu. Mulai dari buku-buku pelajaran, kemudian belajar melalui TVRI, kemudian melalui video-video yang dikirimkan oleh Bapak Ibu guru. Juga kamu dapat mengakses media belajar yang begitu banyak di internet. Kamu bisa searching di Google ataupun melalui YouTube. Yang penting, kalian harus bisa memilih media dan link belajar yang sesuai dengan kebutuhanmu dan dengan materi pelajaran yang sedang kamu pelajari, agar pelajaran tersebut dapat kalian pahami lagi dengan lebih baik lagi. Tentu saja kalau kalian membuka link lewat internet, Ibu harap kalian selalu dalam pemantauan orang tua dan selalu didampingi oleh orang tua, agar kalian juga tidak menyalahgunakan atau tidak salah dalam membuka situs-situs yang tidak pantas kalian buka. Dan akan lebih baik lagi kalau kalian jujur pada diri sendiri, bahwa gunakanlah media internet atau media apa saja, media sosial apa saja dengan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang bersifat positif. Salah satunya adalah untuk belajar, bukan untuk yang lain. Anak-anak,
setelah kalian belajar, agar kalian bisa mendapatkan poin-poin penting dari pelajaran yang kalian pelajari setiap hari selama belajar di rumah, jangan lupa buatlah kesimpulan dari pelajaran tersebut. Dengan membuat kesimpulan dari pelajaran itu akan memudahkan kalian untuk mengingat bagian-bagian mana saja yang paling penting dan akan memudahkan kalian di dalam mengulang pelajaran untuk hari berikutnya, dan akan memudahkan kalian juga untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ulangan ataupun latihan yang diberikan guru. Dan yang paling terakhir, untuk mengukur tingkat pemahaman dari materi pelajaran yang kalian pelajari setiap hari, maka jangan lupa untuk selalu mengerjakan latihan dan soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Latihan dan soal itu sangatlah penting, karena dengan mengerjakan latihan dan soal itu, kalian bisa tahu sejauh mana materi pelajaran dapat kamu serap dengan baik, atau bagian mana yang kamu belum paham, dan bagian mana yang harus kamu lebih tingkatkan lagi belajarnya. Jangan lupa kumpulkan tugas dan latihan tersebut kepada Bapak Ibu guru tepat waktu, agar kalian bisa mengetahui kemampuan kalian di dalam menyerap pelajaran itu sampai mana ya. Apakah sudah 80% atau 70% atau masih 20%? Berarti kalau saya masih kurang paham, saya harus belajar lagi di bagian saya yang memang masih kurang dalam penyerapan materi pelajaran itu. Anak-anak, selain daripada melakukan hal-hal yang tadi Ibu sebutkan, agar kalian bisa belajar dengan baik di rumah, agar belajar efektif itu benar-benar bisa dilaksanakan di rumah, maka ada satu hal yang tidak boleh kalian lupakan, yaitu berdoa. Jangan lupa berdoalah sebelum belajar, agar kalian diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga diberikan ilmu yang bermanfaat, sehingga kalian menjadi anak-anak yang pintar, juga anak-anak yang soleh dan solehah. Jangan lupa juga minta doa kepada orang tua, karena doa orang tua selalu diijabah oleh Allah. Apalagi doa yang tulus untuk anak-anaknya, agar bisa menjadi anak-anak hebat yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa kelak. Amin. Anak-anak, itu adalah cara belajar efektif secara umum yang tadi Ibu sampaikan. Tapi bagi peserta didik baru di SMP Negeri 24 tercinta ini, ada hal yang lebih penting yang harus kalian perhatikan, laksanakan, dan lakukan dengan baik, agar belajar kalian benar-benar lebih efektif lagi. Apakah itu? Yang pertama, selama belajar di rumah, mulai dari masa MPLS, kalian harus selalu mengikuti informasi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, panitia MPLS maupun pengisi materi MPLS. Yang kedua, kenalilah semua guru-guru mata pelajaranmu. Karena cara belajar di SD dengan cara belajar di SMP agak sedikit berbeda. Kalau di SD, satu guru itu memberikan banyak materi pelajaran, karena sistemnya adalah guru kelas. Tapi di SMP, satu guru hanya mengajar satu mata pelajaran.
Sehingga banyak mata pelajaran berarti juga banyak gurunya. Ada 11 mata pelajaran, ada 11 gurunya. Maka kalian wajib mengenal gurumu satu persatu. Jangan memanggil ada guru matematika, Bu, ada guru IPA. Guru matematikanya ada banyak nak di SMP, karena guru kelas 8 lain, guru kelas 7 lain, guru kelas 9 lain. Jadi kenalilah namanya, dan guru tersebut mengajar di kelas berapa saja, kalian harus mengenalnya. Lalu, kenali juga wali kelasmu. Apabila kalian sudah mendapat informasi tentang pembagian kelas, pastikan kalian berada di kelas 7 yang mana. Apakah di kelas 7A, kelas 7B, atau di kelas 7 yang lain. Pastikan nama kalian benar ada di kelas tersebut. Dan kenali siapa wali kelasnya. Karena wali kelas itu adalah pengganti orang tuamu di sekolah. Jangan lupa juga untuk mencatat nomor ponsel semua guru mata pelajaranmu, juga nomor ponsel wali kelasmu. Hal itu sangat penting jika ada hal-hal yang belum kamu paham atau kamu tertinggal untuk informasi-informasi mengenai pelajaran ataupun kegiatan-kegiatan di sekolah. Yang lebih penting lagi adalah setelah kalian mendapatkan informasi tentang pembagian kelas dan mengetahui kalian berada di kelas 7 berapa atau di kelas 7 yang mana, bergabunglah dengan grup WhatsApp di kelasmu itu. Karena semua informasi tentang kegiatan sekolah, tentang materi pelajaran dari guru mata pelajaran, tentang jadwal pelajaran, tentang soal-soal dan latihan-latihan yang diberikan oleh Bapak Ibu gurumu, dan juga jadwal pengumpulan tugas serta latihan tersebut selalu dikirimkan, diinformasikan, di-share melalui grup WA kelasmu. Jadi kalian akan sangat rugi sekali atau kalian akan ketertinggalan sekali jika kalian tidak bergabung dengan grup WhatsApp kelasmu. Yang terakhir, yang paling ibu tekankan adalah jika kalian diberikan tugas oleh Bapak Ibu gurumu, kerjakanlah tugas tersebut dengan sungguh-sungguh dan jangan lupa kumpulkan tugas tersebut tepat waktu. Karena Bapak dan Ibu gurumu akan sangat merasa bersyukur, bahagia, dan merasa dihargai jika kalian mengumpulkan tugas yang diberikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dan mengumpulkan tugas tepat waktu itu adalah salah satu cara dari kami Bapak Ibu gurumu untuk menilai kedisiplinanmu. Karena selama belajar di rumah, cara mengukur kedisiplinan seorang peserta didik adalah dari waktu dia mengumpulkan tugasnya. Kalau kamu mengumpulkan tugas tepat waktu, berarti kamu belajar sungguh-sungguh dan kamu adalah orang yang menghargai waktu, kamu adalah orang yang disiplin. Anak-anak, sekian dulu materi cara belajar efektif dari Ibu. Semoga walaupun saat ini kalian masih harus belajar di rumah, tapi tetaplah semangat. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa juga berdoa. Mohonlah agar wabah virus corona ini bisa segera berakhir di Kota Bekasi. Sehingga kita semua bisa berjumpa, bertatap muka, belajar seperti biasa di SMP Negeri 24 Kota Bekasi yang kita cintai. Salam sehat. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika ada kekurangan
dalam menyampaikan materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.